Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Milhatus Sofa, NIM 120202191400100 dari kelas Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam B. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai Islam dan perkembangan pemikiran ekonomi. Pada masa keemasan atau Golden Age, di mana Islam ini memimpin dunia di berbagai aspek, dari mulai organisasi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Namun masa keemasan ini berakhir ketika banyak terjadi invasi dari eksternal yang menyerang Islam, seperti perang salib misalnya. Lalu yang ketiga ada yang disebut dengan zaman kegelapan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih perekonomian pada masa Rasulullah. Pada awal pemerintahan Rasulullah, negara ini tidak memiliki kekayaan apapun karena sumber pendapatan negara ini hampir tidak ada. Bahkan dahulu negara ini mendapatkan sumber pendapatan ini dari ghanimah atau harta rampasan perang. Karena Rasulullah sebagai perintis negara Islam, maka beliau menyatukan kelompok-kelompok atau golongan-golongan menjadi satu kesatuan untuk mencegah adanya perpecahan dalam umat Islam. Di sini Rasulullah menyatukan kaum Ansor sebagai tuan rumah dan kaum Muhajirin sebagai pendatang. Rasulullah menganjurkan agar kaum Ansor ini mau membantu kaum Muhajirin, sehingga kaum ini pun bersatu dan kemudian menambah kekuatan bagi kaum muslim. Dari kepemimpinan Rasulullah ini maka lahirlah kebijakan-kebijakan ekonomi yang menguntungkan umat muslim. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana perekonomian pada masa setelah Rasulullah atau pada masa sahabat-sahabat Rasul. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, di mana Abu Bakar ini tidak terlalu lama pemerintahannya dan beliau menangani masalah kemurtadatan yang berimplikasi pada perekonomian, dan kebijakan ini berhasil menyelamatkan kaum muslimin dari kehancuran pada masa itu. Yang kedua ada Umar bin Khattab, yang mana Umar ini membagi sistem perekonomian itu ke dalam departemen-departemen. Misalnya ada departemen jaminan sosial, ada departemen keamanan, pendidikan. Selanjutnya ada Utsman bin Affan. Pada akhir pemerintahan Utsman bin Affan ini, beliau dianggap tidak terlalu berpengaruh dalam bidang ekonomi, sehingga di akhir pemerintahannya ini menimbulkan kekecewaan bagi kaum muslimin pada saat itu. Dan yang terakhir ada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.